Setelah berpikir sejenak, Hani mengenali sosok di balik cahaya hitam itu. Sangat mengejutkannya. Markus Nanlong. Bagaimana dia bisa berada di sini? Dan sepertinya ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Hani terguncang. Orang itu adalah iblis yang merasuki Markus Nanlong. Meskipun Hani tidak tahu bahwa jiwa iblis telah merasuki tubuhnya dan bukan lagi Markus Nanlong yang asli. Ki iblis yang luar biasa terpancar dari tubuhnya, dan keberaniannya untuk mengejar leluhur Linghu dan tetua agung sekte bulan bertopeng jelas terlihat. Aneh dan di luar karakter Markus Nanlong. Pada saat itu, Markus Nanlong muncul kembali dalam cahaya hitamnya hanya 100 meter dari keduanya. Dia tertawa terbahak-bahak dan cahaya hitam di sekelilingnya pecah. Sebuah bola ki iblis hitam pekat melilitnya, dan dia menghilang dalam sekejap ki hitam. Ketika leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih melihat Markus Nanlong telah menghilang, mereka sangat terkejut dan tiba-tiba berhenti. Mereka masing-masing mengambil tindakan, dengan satu orang mengeluarkan cermin hitam pekat dan yang lainnya mengacungkan tongkat giok, dan keduanya menutupi diri mereka dengan penghalang cahaya. Sesaat kemudian, cahaya hitam bersinar tidak jauh dari mereka. Ki iblis hitam pekat tiba-tiba menyembur keluar, dan langsung menyelimuti area seluas lebih dari 30 meter. Sosok Markus Nanlong bisa terlihat samar-samar dari dalamnya. Kamu jelas tahu bahwa kamu bukan tandinganku. Jangan melakukan sesuatu yang begitu bodoh untuk menolakku. Markus Nanlong tersenyum sinis dari dalam ki hitam dan dengan santai melambaikan tangannya. Sebuah ledakan besar terdengar. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul entah dari mana dan memukul wanita berpakaian putih itu. Wanita itu terlempar lebih dari 20 meter di samping penghalang yang terbentuk dari cermin sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Kulit pucat leluhur Linghu semakin tidak sedap dipandang. Dengan nada kasar, dia berteriak keras. Anda tidak hanya merasuki tubuh rekan Dawis Nanlong, tetapi Anda berani melahap jiwa utama rekan kultivator kami. Apakah Anda benar-benar percaya tidak ada yang dapat menandingi Anda di dalam lembah Devil Fall? Ada beberapa puluh kultivator jiwa baru lahir yang telah memasuki lembah Devil Fall. Tidak peduli seberapa kuat Anda akan merasa sulit untuk melarikan diri dari kematian. Mendengar itu, Markus Nanlong tidak hanya tidak terlihat takut, tapi dia tertawa senang. Haha, fantastis. Saya awalnya percaya hanya ada beberapa manusia di lembah ini. Tapi ternyata ada begitu banyak jiwa baru lahir untuk saya telan. Lebih baik saya pergi dan mengambilnya. Dengan begitu banyak jiwa baru lahir yang dilahap, kekuatan jiwaku sebagian besar akan pulih. Kemudian dengan ledakan besar, ki hitam langsung pecah dan tersebar. Siluet berbalut ki hitam kabur saat melesat ke arah leluhur Linghu, meninggalkan bayangan di belakangnya. Ekspresi leluhur Linghu berubah dan tanpa berpikir lebih jauh, dia menunjuk ke tongkat giok. Tiba-tiba, penghalang di sekelilingnya menebal, dan dia mengeluarkan cap balok kecil. Itu terbang keluar sebagai bola cahaya hijau. Bang! Markus Nanlong mencibir dan meninju balok giok tanpa ragu-ragu. Saat cahaya hitam dan hijau berkelok-kelok bersama, ki hitam tiba-tiba menyusut dan melebar menerbangkan cahaya. Balok giok dikirim terbang kembali dan dengan keras ditumpuk ke arah leluhur Linghu. Dalam kekagetannya, dia buru-buru menggenggam tangannya dalam gerakan mantra, dan berulang kali memperkuat penghalang pelindungnya dengan segel mantra berturut-turut untuk menghentikan balok giok yang masuk. Tapi dalam penundaan yang singkat itu, kepalan tangan hitam pekat muncul di depan penghalang dan menghantam dengan keras. Penghalang itu bergetar dan leluhur Linghu merasakan kekuatan besar melewatinya. Namun dia tidak menjalani 1000 tahun hidupnya dengan sia-sia. Dengan pengalaman pertempurannya yang kaya, dia telah menggoyangkan dengan bajunya dan melepaskan belati terbang berwarna merah api ke arah posisi baru Markus Nanlong. Markus Nanlong menyeringai sinis melewati ekspresinya yang dipenuhi dengan ki hitam. Saat belati terbang melesat ke arah kepalanya, dia tidak repot-repot menghindar. Sebaliknya, dia mengambil napas dan meludahkan seberkas api hitam merah dari mulutnya. Belati terbang berusaha memotong api hitam merah, tetapi langsung terjerat. Dengan beberapa kilatan cahaya merah, belati itu mengerang dan dimakan habis oleh api, jatuh ke tanah sebagai bongkahan besi tanpa kekuatan spiritual. Ketika leluhur Linghu melihat ini, dia merasakan gelombang keterkejutan.
Belati itu mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah harta karun yang terkenal di benua selatan surgawi, pedang pembunuh jahat. Itu adalah harta yang sulit diperoleh, yang sangat efektif melawan jiwa dan roh jahat. Karena terlihat jelas bahwa Markus Nanlong telah dirasuki oleh roh jahat yang ganas, dia memutuskan untuk menggunakan pedang ini. Meskipun dia tidak berpikir itu cukup untuk melukai Markus Nanlong, itu adalah kejutan besar untuk dihancurkan dengan mudah. Saat leluhur Linghu memucat karena ketakutan, Markus Nanlong yang kerasukan iblis mengejar lelaki tua itu sebelum dia mendapatkan kembali posisinya. Markus mencondongkan tubuh ke depan, dan tubuhnya tiba-tiba terlipat dan memanjang seperti ular. Tubuhnya menjulur ke depan dan mengejar leluhur Linghu hanya untuk menggedor penghalang sekali lagi. Terguncang oleh serangan lain, leluhur Linghu dikirim terbang sekali lagi. Markus Nanlong dengan aneh mengedipkan seluruh tubuhnya di depan leluhur Linghu dan mulai menghujani dia dengan pukulan. Tak berdaya untuk melawan, dia dipukuli seperti karung pasir. Tongkat giok di tangannya tidak diragukan lagi adalah harta kuno pertahanan kelas atas. Meskipun penghalang hijau tua terus bergetar, itu tetap teguh di bawah kekuatan besar dari serangan ini. Bahkan Markus Nanlong terkesiap kaget, tapi dia tidak berhenti menyerang. Ketakutan benar-benar membanjiri pikiran leluhur Linghu. Pada saat itu, dia menemukan dirinya dalam situasi yang sama dengan Lu Weiying. Setiap pukulan menyebarkan sebagian besar kekuatan spiritual yang berhasil dia padatkan di tubuhnya, mencegahnya mengaktifkan kemampuan dan harta sihir lebih lanjut. Setelah selusin pukulan, penghalang tongkat giok akhirnya mulai melengkung di bawah pukulan, menyebabkan hati leluhur Linghu tenggelam ketakutan. Seringai jahat muncul di wajah Markus Nanlong ketika dia melihat ini. Tubuhnya kabur, dan satu tangannya terus menumbuk penghalang, sementara dia memegang tangannya yang lain seperti pedang, seolah-olah memusatkan kekuatan ke dalamnya, sebagai persiapan untuk pukulan mematikan. Kulit leluhur Linghu berubah pucat pasi. Penghalang itu akhirnya retak. Dia menggertakkan gigi dan mencengkram benda yang dia simpan di dekat hatinya, bersiap untuk mempertaruhkan semuanya untuk hidupnya. Tetapi pada saat itu, seberkas cahaya pelangi yang tebal tiba-tiba muncul dan menyelimuti Markus Nanlong di dalamnya. Markus Nanlong awalnya tidak mempedulikannya, tetapi ketika menyentuh tubuhnya, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi berat dan gerakannya sangat melambat. "Ih!" Markus Nanlong berteriak kaget dan melirik ke arah berkas cahaya. Wanita berpakaian putih itu memegang cermin kuno tinggi di udara, sumber pancaran cahaya. Ekspresi kasar muncul di wajah Markus Nanlong ketika dia melihat ini. Dengan campur tangan wanita berpakaian putih, leluhur Linghu keluar dari lubang keputusasaan dan segera meraih kesempatan hidup ini. Dia mengumpulkan kekuatan sihirnya dan melarikan diri dalam seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di samping wanita berpakaian putih itu. Leluhur Linghu tidak mampu mengucapkan terima kasih untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia bertepuk tangan sebelum mengangkat kedua tangannya dan melepaskan lebih dari 10 jimat menyala dari tangannya. Semuanya menembak ke Markus Nanlong yang terperangkap dalam cahaya pelangi. Jimat tiba di atas Markus Nanlong dan pecah berturut-turut di bawah komando leluhur Linghu. Gemuruh terus terdengar saat api merah menyelimutinya. Markus Nanlong menyemburkan nafas ki hitam untuk melindungi dirinya dari api merah yang mengalir di sekelilingnya. Leluhur Linghu jelas tidak percaya bahwa ini cukup untuk membunuhnya. Dia segera membentuk gerakan mantra dan mengeluarkan trisula putih yang megah. Itu menyusut sebelum menembak dalam serangan. Wanita berpakaian putih juga mengambil tindakan. Dengan satu tangan memegang cermin dan menahan Markus Nanlong, dia memanggil dua pedang terbang dengan tangan lainnya. Mereka menembak ke arah Markus sebagai garis hitam dan putih. Saat pertempuran berkecamuk, tidak ada kata yang terucap. Hanli mengerutkan kening dan bertanya kepada Raja Perbedaan Jiwa. Apakah yang merasuki Markus Nanlong itu salah satu dari iblis penatua yang Anda sebutkan? Dengan sedikit merenung, Raja Perbedaan Jiwa menjawab. Selain dari iblis penatua, apalagi yang bisa begitu kejam? Tetapi untuk dapat membuat dua kultivator jiwa baru lahir melarikan diri, tampaknya iblis penatua ini agak berperingkat tinggi di alam iblis.
Jika Anda melawannya sendirian, peluang kemenangan Anda sangat rendah, bahkan jika dia tidak menggunakan tubuh aslinya. Hani terkekeh pahit dan bergumam. Sangat menarik, kamu tidak menyuruhku untuk segera melarikan diri. Dan bukannya aku tertarik untuk melawan makhluk itu sendirian. Namun demikian, dunia benar-benar tempat yang kacau bagi Marquis Nanlong untuk jatuh sedemikian rupa. Raja Perbedaan Jiwa mendengus dan berkata, sehubungan dengan kultivasi saja, bahkan kalian berempat tidak akan memiliki kesempatan melawan tubuh yang dirasuki iblis penatua. Tetapi dengan berbagai harta dan teknik Anda, peluang Anda cukup bagus. Anda bahkan memiliki petir penakluk iblis. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa kamu akan cocok dengan iblis penatua, kamu seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri darinya. Hani tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh, ketika dia tiba-tiba mendengar suara peri ungu. Saudara Han, apa yang akan kita lakukan? Apakah Anda berencana untuk menyerang? Peri ungu ketakutan tanpa kata-kata sejak dia melihat bentuk Marquis Nanlong yang mengerikan, dan penampilannya yang kejam hanya menyebabkan lebih banyak keraguan. Hani tersenyum padanya dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengangkat tangannya dengan ekspresi khawatir. Kabut biruki melesat dan menarik peri ungu ke dalam pelukannya. Dia kemudian menembak ke langit dalam garis biru. Cahaya biru memudar untuk mengungkapkan Hani memegang peri ungu dalam pelukan longgar. Dia melirik ke bawah dengan ekspresi serius. Peri ungu buru-buru menyingkirkan dirinya dari genggamannya dengan sedikit tersipu dan juga melihat ke bawah dengan bingung. Mereka sekarang melihat siluet hitam pekat berdiri di sana, dan dengan dingin menatap mereka. Marquis Nanlong tiba-tiba muncul di sana. Dia berencana untuk melakukan serangan diam-diam pada mereka. Tetapi Hani untungnya melihat sekeliling dengan mata roh penglihatan terangnya secara kebetulan. Adapun peri ungu, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan buru-buru melirik ke arah yang berbeda. Pada saat itu, bola ki hitam menghilang di bawah kobaran api. Siluet itu berkedip di dalam untuk dengan jelas mengungkapkan Marquis Nanlong lainnya. Ketika leluhur Linghu melihat Hanli tiba-tiba muncul di kejauhan, dia awalnya senang. Tetapi ketika dia melihat Marquis Nanlong yang lain, dia merasa hatinya jatuh. Dia buru-buru memanggil wanita berpakaian putih dengan bingung agar mereka menunda serangan mereka. Pada saat itu, Marquis Nanlong di dalam berkas cahaya tanpa ekspresi melirik keduanya sebelum menghilang menjadi ki hitam, mengungkapkan dirinya hanya sebagai inkarnasi sementara. Leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih bertukar pandang, kedua mata mereka memegang ketakutan yang mendalam. Tidak sulit untuk membuat inkarnasi, tetapi benar-benar menakutkan bagi inkarnasi untuk menghindari perhatian dua kultivator jiwa baru lahir. Selama ini mereka percaya inkarnasi adalah Marquis Nanlong yang asli. Tampaknya dia meninggalkan cangkang kosong pada waktu yang tidak diketahui. Jika dia tidak bermaksud untuk melakukan serangan diam-diam pada Hanli, salah satu dari mereka akan menjadi mangsa. Rekan Taoisan, saya tidak berpikir Anda akan berada di sini. Ini luar biasa. Monster iblis itu sangat tangguh. Jika kita bersatu melawannya, kita akan bisa menyelamatkan diri. Leluhur Linghu berteriak keras. Ketika Hani mendengar ini, dia tersenyum pahit. Dia awalnya percaya, penyembunyiannya cukup untuk menghindari perhatian bahkan para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Akibatnya, dia menyaksikan pertempuran dengan hati yang tenang, berpikir untuk melarikan diri sesaat kemudian. Dia tidak berpikir bahwa iblis penatua benar-benar akan menemukannya dan berencana untuk menyergapnya. Sepertinya, pertempuran tidak bisa dihindari. Hani mengangguk ke leluhur Linghu dan menoleh ke peri ungu dan berkata, "Kultivasimu terlalu rendah untuk membantu. Sebaiknya Anda melarikan diri demi hidup Anda selagi bisa. Jangan khawatir, karena kita semua melawan binatang buas ini. Dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk menyerangmu." Sebagai hasil dari persahabatan mereka, Hani segera menyuruh peri ungu untuk pergi, karena dia tidak mampu untuk menjaganya dalam pertempuran yang akan datang. Peri ungu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk patuh. "Baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Kakak Han, jaga dirimu." Peri ungu berbicara dengan lembut dan melirik Marquis Nanlong di bawah dan melihat dalam-dalam ke leluhur Linghu sebelum terbang.
Pada saat itu, Marquis Nanlong hanya meliriknya di kejauhan sebelum memfokuskan kembali pandangannya pada Hanli. Tidak diketahui apakah dia hanya merasa peri ungu terlalu tidak layak untuk lawan, atau dia merasa bahwa 3 kultivator jiwa baru lahir sulit untuk dihadapi. Melihat Marquis Nanlong memelototinya, ekspresi Hanli tenggelam, dan dia mengangkat tangannya, memanggil beberapa busur petir emas yang padat di sekitar lengannya. Guntur berulang kali bertepuk tangan saat kilat menyala di sekitar lengannya dalam tampilan yang cemerlang. Mengingat iblis penatua yang menakutkan ini, Hanli tidak berniat untuk menyelidiki kemampuannya dan memutuskan untuk segera menyerang dengan petir penakluk iblis yang legendaris karena kemampuannya untuk menekan semua hal jahat. Sebenarnya, Hanli agak kecewa karena dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menguji keefektifannya melawan teknik jahat iblis. Hanli tidak yakin dengan kemampuan petir untuk menekannya. Ketika Marquis Nanlong melihat kilat emas memantul dari lengan Hanli, matanya menyipit. Saat dia menatap Hanli, dia akhirnya berbicara dengan nada dingin. "Aku mengenalimu dari sisa ingatan pemilik tubuh ini sebelumnya. Meskipun saya tidak tahu detail spesifiknya, pemilik tubuh ini sebelumnya memiliki kesan yang sangat menakutkan tentang Anda. Sekarang saya melihat bahwa kesan itu benar. Anda tidak hanya menghindari penyergapan saya, tetapi Anda juga dapat mengendalikan petir penakluk iblis yang telah menyebabkan kami sangat menderita di masa lalu. Sepertinya aku harus mengeluarkan sedikit usaha untuk berurusan denganmu." Ketika Hanli mendengar ini, jejak senyum dingin muncul di bibirnya, dan lengkungan cahaya keemasan di lengannya melonjak dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, dia melemparkan dengan bajunya dan perisai biru kecil muncul di depannya. Itu berputar di sekelilingnya sebelum berubah menjadi penghalang cahaya biru. Melihat bahwa Hanli mengambil inisiatif untuk bertindak lebih dulu dan melawan Marquis Nanlong, leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih itu saling memandang dengan gembira. Reputasi Hanli saat ini cukup besar, dan dia adalah keberadaan yang setara dengan para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Akibatnya, mereka masing-masing mengirim transmisi suara satu sama lain dan perlahan-lahan bergerak maju dalam persiapan untuk memberikan bantuan kepada Hanli. Ketika Marquis Nanlong melihat bahwa Hanli tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh provokasinya, dia mengerutkan kening dan ekspresi menakutkan muncul di wajahnya. Dia diam-diam menginjak dan seluruh tubuhnya gemetar hanya untuk meninggalkan bayangan. Ekspresi Hanli tetap tenang, tapi dia merasakan hawa dingin mengguncang hatinya dan pikirannya menjadi waspada. Dia menyapu indera spiritualnya di sekelilingnya, tetapi tidak dapat menemukan jejak iblis penatua seperti yang diduga. Teknik penyembunyiannya saja sudah cukup untuk membunuh kultivator biasa. Dengan pemikiran itu, Hanli menyipitkan matanya dan cahaya biru berkedip dari matanya, mengaktifkan mata roh penglihatan terangnya. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan sambaran petir emas. Itu ditargetkan di area kosong dan berubah menjadi jaring petir yang bergemuruh tepat sebelum menyerang. Akibatnya, pemandangan aneh terjadi. Cahaya hitam berkedip dari area kosong memperlihatkan Marquis Nanlong. Dia merasa khawatir ketika dia melihat jaring petir emas jatuh ke atasnya. Tetapi segera ekspresinya menjadi cemberut ketika tubuhnya kabur. Dan jaring itu hanya jatuh pada bayangan. Tubuh Marquis Nanlong telah menghilang tanpa jejak. Hanli menekan bibirnya erat-erat ketika dia melihat ini. Dengan cahaya biru yang terus bersinar dari matanya, dia melihat ke samping dan mengangkat tangan lainnya sebelum mengarahkannya ke arah yang sama sekali berbeda. Gemuruh guntur berdering. Sambaran petir emas yang padat keluar dari tangannya, menyerang ruang kosong 20 meter jauhnya. Sama seperti kilat emas melakukan perjalanan di udara, sosok Marquis Nanlong direformasi tepat di jalurnya. Dia hanya bisa menatap kosong ketika dia bertemu dengan jalannya yang gemuruh. Marquis Nanlong sangat terkejut sekali lagi. Mungkin hanya masalah keberuntungan jika Hanli bisa memprediksi lokasinya sekali, tapi bukan kebetulan jika ini terjadi untuk kedua kalinya. Hanli benar-benar bisa melihat gerakannya. Kali ini, waktu serangan Hanli luar biasa. Marquis Nanlong tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan memuntahkan bola api iblis hitam merah untuk memenuhi petir emas.
Dengan tepukan ringan, api hitam merah dan kilat keemasan menyala, menghilang menjadi asap seperti api dan es. Giliran Hani yang terkejut. Iblis penatua sebenarnya memiliki metode untuk memblokir petir penakluk iblis, api iblis merah hitam yang menakutkan. Tapi di bawah pengawasan Hani yang cermat, dia menyadari bahwa kulit Markus Nanlong memucat saat bola api iblis dibakar. Meskipun dia dapat pulih dalam sekejap, jelas bahwa api iblis hitam merah ini kemungkinan besar memiliki semacam hubungan dengan vitalitas atau esensi jiwanya. Sebelum Hani bisa memikirkan cara terbaik untuk mengambil keuntungan dari ini, Markus Nanlong tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Dan anehnya memanjang dan melesat ke depan, seolah-olah tubuhnya tanpa tulang. Dia tiba di depan Hani dan tersenyum sinis, bersiap untuk memukul Hani dengan tinju iblisnya. Hani menyaksikan ini dengan ekspresi tidak berubah dan dengan tenang mundur setengah langkah. Dengan kilat berdering dari punggungnya, sepasang sayap putih perak muncul. Kemudian dengan gemuruh guntur lainnya, dia menghilang dalam sekejap. Ketika Markus Nanlong melihat ini, dia berhenti sebelum tersenyum dingin. Gerakan petir, saya melihat Anda tahu sedikit. Tapi sayang, dia mencibir dan berubah menjadi kabut hitam sebelum menghilang juga. Dua serangan dan penghilangan secara bersamaan terjadi dalam sekejap. Ketika leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih melihat pertukaran ini, mereka berencana untuk membantu Hani dengan harta sihir mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan kesempatan yang baik untuk menyisipkan diri ke dalam pertempuran. Dan dengan Markus Nanlong dan Hani sekarang tidak terlihat, leluhur Linghu dan wanita berpakaian putih tidak bisa tidak saling memandang dengan cemas. Kemudian, mereka buru-buru melepaskan harta pelindung mereka di sekitar mereka karena kewaspadaan yang meningkat melindungi diri mereka sendiri dari pertemuan kebetulan dengan Markus Nanlong. Bagaimanapun, keduanya tidak memiliki kemampuan seperti Hani dan tidak dapat melihat melalui penyembunyian Markus Nanlong. Pada saat itu, guntur terdengar, dan Hani muncul lebih dari 60 meter dari lokasi aslinya. Segera setelah itu, Ki Hitam muncul di belakang Hani, diikuti oleh penampilan Markus Nanlong. Mengenakan ekspresi buas di wajahnya, dia dengan keras meninju Hani. Tanpa berbalik, Hani langsung merasakan apa yang terjadi dengan indera spiritualnya, tetapi serangan itu terjadi terlalu cepat. Dia tidak bisa berteleportasi tepat waktu. Dia hanya mampu menuangkan seluruh indera spiritualnya ke dalam perisai cahaya biru yang mengelilinginya untuk memblokir serangan itu. Keputusan serampangan Hani untuk berteleportasi telah memberi Markus Nanlong cukup banyak kesempatan. Dengan keterkejutan yang bergema di benaknya, Hani merasa bingung ketika dia lengah. Dia tidak menyangka Markus Nanlong bertindak begitu cepat. Bang! Bang! Hani sekarang merasakan apa yang baru saja dialami oleh leluhur Linghu. Penghalang cahaya biru di sekitar tubuh Hani bergetar dan dia dipukul balik. Mayoritas kekuatan sihir yang dia padatkan tersebar oleh dua tinju Markus Nanlong, mencegahnya menggunakan gerakan petir lebih lanjut. Markus Nanlong tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya berubah menjadi angin kencang saat dia mengejar Hani, bersiap untuk mendaratkan hujan pukulan dengan tinjunya. Sementara Hani menembak di udara tidak mampu mengendalikan tubuhnya, wajahnya tiba-tiba tanpa emosi. Setelah melihat apa yang diderita leluhur Linghu, dia telah mempersiapkan diri. Meskipun dia tidak dapat memadatkan kekuatan sihirnya, dia memiliki metode lain untuk melawan iblis penatua. Meskipun tubuhnya menjadi mati rasa dan tidak berdaya, dia segera bisa merasakan lengannya sekali lagi dan melepaskan kantong binatang buas dari pinggangnya ke arah Markus Nanlong. Sebelum Markus Nanlong menyadari apa yang terjadi, dia mendengar gelombang dengungan tiba-tiba. Beberapa ribu kumbang pemakan emas berkerumun untuk membentuk awan, dan mereka semua mengelilinginya saat dia maju ke depan. Meskipun dia tidak mengenali kumbang pemakan emas ini, dia bisa merasakan aura serangga eksotis kuno membangkitkan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak berani lalai dan mengayunkan tangannya di udara ke arah mereka, memanggil cakar hantu hijau bercahaya yang ditutupi api abu-abu putih untuk menyapu kumbang pemakan emas. Dalam sekejap, sebagian besar kumbang pemakan emas ditangkap oleh cakar hantu dan segera setelah itu,
Api abu-abu putih membakar setinggi 1 meter. Kumbang lain yang tidak ditangkap oleh cakarnya sekarang terperangkap dalam api. Marquis Nanlong mencibir melihat pemandangan itu dan mulai bergerak ke arah Hanli sekali lagi. Tetapi pada saat itu, wanita berpakaian putih itu akhirnya melihat kesempatan untuk menyerang. Dia mengaktifkan cerminnya dan seberkas cahaya pelangi menyelimuti Marquis Nanlong. Leluhur Ling Hu juga menunjuk ke cincin putih susu yang mengambang di atas kepalanya. Cincin itu berkedip sebelum menembak ke arah Marquis Nanlong. Marquis Nanlong marah melihat ini dan dengan mudah menghindari sinar cahaya pelangi dengan mengaburkan tubuhnya. Meskipun cahaya pelangi sulit untuk dihadapi, itu tidak berpengaruh padanya selama itu tidak menyentuhnya. Adapun cincin putih, itu jelas merupakan harta karun yang berfokus pada pembatasan. Itu juga tidak berpengaruh padanya kecuali menyentuh tubuhnya. Saat Marquis Nanlong memikirkan ini, dia mengalihkan pandangannya ke Hanli sekali lagi dan berjalan ke arahnya. Baginya, Hanli dan petir penakluk iblisnya merupakan ancaman terbesar. Namun, Hanli tidak tinggal diam saat berada di dalam penghalang cahayanya. Dia menampar kantong binatang roh lain di pinggangnya dan memanggil lebih dari 10 boneka yang menghalangi jalan Marquis Nanlong dengan satu perintah. Masing-masing boneka memiliki panjang 6 meter dan bertubuh manusia berkepala harimau. Dengan gemetar di tangan mereka, 10 garis cahaya sepanjang beberapa inci menyinari cakar mereka.